Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Bertemu lagi dengan saya Syifa dalam kabar siang hari ini. Dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual dan terkini, dan salah satu di antaranya ialah nilai strategis kunjungan Presiden ke Tiongkok. Setelah beberapa waktu lalu berkunjung ke Ukraina dan Rusia, kini Presiden Joko Widodo melakukan rangkaian kunjungan ke Tiongkok, Jepang, hingga Korea Selatan. Banyak pihak yang mengaitkan dua rangkaian ini meski tidak berlangsung sejurus. Didorongnya politik luar negeri Indonesia oleh kepala negara langsung memang mencerminkan banyak hal. Bukan hanya soal urgensi krisis dunia, status presidensi Indonesia di G20 melainkan berbagai urgensi kepentingan dalam negeri. Berbagai urgensi itulah yang harus cermat dilihat dalam kunjungan ke Tiongkok pada kali ini. Mengartikan kunjungan ini menjadi bagian dalam keinginan Presiden menjembatani dialog dengan Ukraina dan Rusia tidaklah tepat. Bahkan anggapan ini dinilai salah alamat karena sejauh ini Tiongkok nyatanya bersikap netral. Hubungan Tiongkok dengan Rusia bahkan memang kian meningkat hanya seminggu sebelum invasi. Kedua negara juga menyepakati perjanjian energi bernilai raksasa, yakni senilai 20 miliar US dollar untuk batu bara dan 117,5 miliar US dollar untuk minyak dan gas Rusia. Di sisi lain, perbedaan politik luar negeri Indonesia dan Tiongkok dalam soal peran tersebut bukan berarti menepikan peran Tiongkok untuk perdamaian dunia dan stabilitas global. Di tengah krisis iklim, perdamaian dunia sangat bergantung pada keamanan pangan. Inilah pula yang dikuasai Tiongkok dengan gandumnya. Pada tahun 2020 hingga 2021, Tiongkok menjadi negara penghasil gandum dengan produksi 134,25 juta metrik ton. Dengan pasukan gandum dari Ukraina yang terhambat, gandum Tiongkok sangat penting bagi dunia termasuk Indonesia. Dan bukan hanya soal gandum, juga energi. Nilai strategis kunjungan Presiden kali ini ke Tiongkok juga penting jika berkaca pada defisit perdagangan Indonesia. Bahkan defisit perdagangan Indonesia terhadap Tiongkok sudah berlangsung selama 14 tahun terakhir. Dari bulan Januari hingga September tahun lalu, Indonesia dengan Tiongkok mengalami defisit senilai 1,48 miliar US dollar. Defisit neraca perdagangan itu mengalami penurunan sebesar 78,77% dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Bila melihat trennya, perdagangan Indonesia dengan Tiongkok mengalami peningkatan. Namun defisit perdagangannya juga semakin melebar. Maka disinilah sebenarnya nilai paling strategis kunjungan Presiden ke Tiongkok. Langkah tersebut juga menjadi salah satu upaya dalam menjaga stabilitas pertumbuhan sektor ekonomi. Direktur Research Center of Reform on Economic Core, Peter Abdullah, mengatakan kunjungan Jokowi ke luar negeri telah menciptakan beragam dampak positif. Ini sesungguhnya bukanlah harapan muluk, melainkan memang wajarnya jika Tiongkok memang serius membangun komunitas Tiongkok Indonesia. Selama ini komunitas itu telah didengungkan dengan pola kerjasama penggerak roda 4 yang meliputi bidang politik, ekonomi, budaya, dan maritim. Bila dilihat lebih jauh lagi, komitmen Tiongkok di hubungan bilateral kita sesungguhnya ialah dukungan yang paling nyata terhadap presidensi Indonesia di G20. Tiongkok telah menyatakan dukungannya selama itu. Namun harus diakui, komitmen-komitmen nyata masih sangat lemah. Sebab tentulah sulit bagi Indonesia untuk memainkan peran maksimal di G20, sementara agenda-agenda bilateral pun tidak berhasil positif. Presiden Jokowi harus menekankan kesuksesan bilateral dari rangkaian kunjungan kali ini. Presiden harus menyadari bahwa agenda multilateral tidak akan berhasil tanpa hasil nyata di agenda bilateral. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya dan segenap tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.